Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amira Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on this channel, News Point. Pemirsa, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2022 mencapai angka 5,34%. Angka ini tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,31%. Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Dadang Hardiawan, dalam jumpa persnya mengatakan bahwa angka pertumbuhan ekonomi Jatim secara year on year juga tumbuh di atas 5%. Sedangkan secara kuartal, angka pertumbuhan terbaik terjadi pada kuartal 2 dan 3. Angka ini diharapkan dapat terus terjaga pada tahun 2023 seiring dengan pemulihan ekonomi yang terus berjalan. Angka pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur pada tahun 2022 mampu tumbuh 5,34%, melebihi angka pertumbuhan ekonomi nasional. Pulihnya berbagai sektor ekonomi menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi Jatim. Perayaan Hari Besar Keagamaan dan sektor pariwisata memberi kontribusi cukup besar bagi pergerakan sektor konsumsi di Jawa Timur yang memberikan multiplier effect pada sektor ekonomi lainnya. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selama tahun 2022 secara situasi tumbuh sebesar 5,34%. Jadi selama tahun 2022, ekonomi Jawa Timur tumbuh sebesar 5,34%, lebih tinggi bila dibandingkan dengan nasional yang tumbuh sebesar 5,31%. Kemudian kita lihat secara bersama-sama terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi, baik secara Q2Q maupun secara Y on Y. Kalau kita lihat secara Q2Q, di mana sebelum pandemi COVID, ya, kita memang tumbuh kalau secara Y on Y ini sekitar 5%. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi dan Fakultas Peternakan UB berkolaborasi dalam MBKM Proyek Kemanusiaan. Kegiatan tersebut diwujudkan dalam donor darah dengan mengambil tema A Drop of Your Blood, A Million of Love. Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Gigi, Dr. Miftahul Cahyati menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan kolaborasi dua BEM fakultas yang bertujuan untuk membantu ketersediaan stok darah bagi PMI Kota Malang. MBKM Proyek Kemanusiaan ini diharapkan dapat terus berjalan setiap 3 bulan dengan partisipasi Badan Eksekutif Mahasiswa yang lebih banyak dari saat ini. Proyek kemanusiaan donor darah ini dapat melatih mahasiswa untuk menjaga kesehatan dan kepekaan terhadap permasalahan sosial. Kegiatan MBKM Proyek Kemanusiaan dalam bentuk donor darah yang dilakukan oleh dua badan eksekutif mahasiswa UB ini menarik perhatian mahasiswa untuk berpartisipasi. Dengan tertib, mahasiswa yang sudah terdaftar dipanggil oleh panitia untuk melakukan pengecekan tensi sebelum masuk ke ruang pengambilan darah. Proyek kemanusiaan ini tidak hanya bertujuan membantu ketersediaan stok darah bagi PMI, namun juga mengasah kepekaan sosial mahasiswa dalam bermasyarakat. Jadi memang kegiatan kami ini dari BEM FKG dan BEM Fakultas ini memang dalam rangka MBKM Proyek Kemanusiaan. Jadi kita bekerja sama dengan PMI Malang dan ini merupakan program rutin dari kami yang kita laksanakan setiap 3 bulan sekali karena memang
itu kita sesuaikan dengan jadi harapan kami adalah para pendonor ini dapat mendonorkan secara rutin karena memang jedanya untuk melakukan donor itu setiap 3 bulan sekali. Jadi dari kami memang menjadwalkan setiap 3 bulan sekali untuk melakukan donor gitu. Dan ini adalah proyek MBKM proyek kemanusiaan yang dimotori dari BEM Fakultas Peternakan dan Fakultas Kedokteran Gigi, dan beserta kami nantinya semakin banyak BEM dari fakultas-fakultas di Universitas Brawijaya ini bergabung sehingga menjadi momen besar dari UB sendiri gitu. Pemirsa, berbagai persoalan kesehatan yang terjadi di masyarakat menjadi perhatian tim MBKM Proyek Kemanusiaan. Dr. Gigi Miftahul Cahyati menyampaikan bahwa saat ini kegiatan MBKM Proyek Kemanusiaan masih berupa donor darah yang dilakukan secara rutin untuk membantu ketersediaan stok darah PMI Kota Malang. Untuk kedepannya, Miftah mengatakan bahwa timnya terbuka untuk mengembangkan kegiatan proyek kemanusiaan lainnya dalam bidang kesehatan. Bidang ini dipilih karena masih banyaknya isu dan persoalan kesehatan di masyarakat yang dapat menjadi media bagi mahasiswa dalam bingkai proyek kemanusiaan. Berbagai persoalan kesehatan tersebut nantinya dapat menjadi media bagi mahasiswa untuk berlatih bagi mahasiswa untuk memberikan solusi terbaik bagi masyarakat. Selain kegiatan donor darah, MBKM Proyek Kemanusiaan juga dapat dikembangkan dalam kegiatan lain seperti bidang kesehatan. Saat ini masih terdapat banyak persoalan dalam bidang kesehatan yang membutuhkan penanganan dari berbagai pihak. MBKM Proyek Kemanusiaan ini dapat menjadi media bagi mahasiswa untuk melatih kepekaan sosial dan mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan kemanusiaan yang terjadi dalam masyarakat. Pesertanya memang selain dari dua fakultas ini kita membuka secara umum kepada masyarakat, jadi kita sudah ngeblasting ke sosial media sehingga diketahui oleh masyarakat umum. Harapannya kita bisa menjangkau masyarakat luas, terutama di wilayah Kota Malang. Untuk sementara memang kita fokus di donor darah ini karena ini memang kegiatan tahunan kita, tapi tidak menutup kemungkinan kita akan membuat kegiatan yang linear dengan kegiatan donor darah ini, mungkin di bidang kesehatan juga. Dekan Fakultas Ilmu Komputer UB, Profesor Wayan Firdaus Mahmudi menjelaskan bahwa lulusan Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Filkom UB tidak hanya menjadi guru. Hal ini ditegaskan agar calon mahasiswa yang akan masuk ke prodi tersebut tidak ragu. Para lulusan Prodi Pendidikan Teknologi Informasi justru memiliki kemampuan lebih karena memiliki kemampuan mengajar dan membimbing. Kemampuan utama dalam bidang teknologi informasi juga mumpuni seperti prodi yang lainnya. Dengan bekal tersebut, menurut Wayan, lulusan pendidikan teknologi informasi dapat berkarir dalam berbagai sektor selain dunia pendidikan. Penyematan tanda peserta diikuti oleh seluruh peserta kuliah kerja nyata Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Pendidikan Teknologi Informasi di Filkom UB mencetak lulusan yang dapat berkarir dalam berbagai bidang selain dunia pendidikan. Lulusan prodi ini memiliki kemampuan lebih karena mendapat ilmu pendidikan dan pengajaran yang dapat dimanfaatkan dalam dunia pelatihan, manajemen tim di luar dunia pendidikan.
Dengan kemampuan plus ini, alumni Prodi Pendidikan Teknologi Informasi memiliki peluang yang lebih besar dalam menentukan pilihan karir. Nah, mereka kan sudah dibekali ilmu pedagogik gitu, ilmu kependidikan. Mereka juga ngerti programming, ngerti kembangan semua. Nah, itu tantangan. Artinya peluangnya tidak selalu jadi guru, bisa jadi itu pengembang sistem untuk pendidikan, terus juga mengembangkan material yang 3D, ada animasi. Nah, itu bisa masuk ke situ. Termasuk juga jadi istilahnya tutor di perusahaan. Anggaplah sebuah bank menerapkan sistem informasi. Terus siapa yang ngajari karyawannya? Nah, itulah lulusan dari pendidikan teknologi informasi. Itu baru? Sudah lama, sejak tahun 2015. Cuma yang kebetulan peminatnya paling kalau dibanding dengan prodi di UB termasuk tinggi, tapi di Filkom itu yang agak kurang. Artinya peluangnya lebih tinggi. Ya karena pikirannya masuk ke situ jadi guru, ya. Padahal ya lowongan pekerjaannya terbuka luas. Pemirsa, tradisi mudik yang terjadi pada perayaan Hari Raya Idul Fitri menjadi berkah bagi sektor otomotif. Penjualan kendaraan roda 2 dan 4 diperkirakan akan meningkat. Pengamat pasar modal UB Noval Adib mengatakan bahwa kenaikan penjualan ini sudah terasa sejak awal tahun 2023. Kondisi ini diyakini Noval akan menjadi sentimen positif bagi pergerakan saham otomotif di pasar modal. Pergerakan saham Indomobil, Astra maupun Mitra Finanstika menjadi menarik sebagai salah satu saham yang dapat dikoleksi pada semester 1. Arus mudik tahun ini diperkirakan akan lebih ramai seiring dengan semakin banyaknya jalur tol yang dibuka sehingga memungkinkan arus kendaraan lebih banyak yang terlayani selama arus mudik dan balik. Sektor otomotif diperkirakan mendapatkan berkah dari momen arus mudik Lebaran tahun ini. Berkah ini mulai dirasakan dengan membaiknya angka penjualan motor dan mobil sejak awal tahun. Kenaikan ini dapat menjadi sentimen positif bagi pergerakan harga saham industri otomotif di pasar modal. Saham otomotif dapat menjadi pilihan bagi investor dengan memanfaatkan momen Ramadan arus mudik Idul Fitri. Ya, untuk otomotif ini saya yakin juga akan terdampak ya oleh Lebaran ini, karena ya itu tadi ada orang yang banyak orang yang mungkin ingin membeli mobil ya kan, atau kendaraan lainnya entah motor apa gitu ya, baik baru maupun second ya. Memang saya lihat beberapa hari terakhir ini IMAS cukup signifikan naiknya ya. Jadi dari awal Januari kemarin sampai sekarang sudah naik 25% ya. Dari 800-an sekarang sudah 1.100-an ya. Dan saya yakin itu akan terus meningkat ya, apalagi mengingat PBV-nya juga masih cukup murah untuk IMAS ya, sekitar 0,3 atau 0,4 begitu ya, untuk Indomobil ini. Dan saya dengar juga Indomobil juga akan meluncurkan produk baru, ya, namanya lupa saya, Suzuki apa begitu. Nah itu mungkin yang akan jadi sentimen positif untuk IMAS. Untuk Astra saya kira itu juga tetap menjadi saham yang bisa dikoleksi ya. Meskipun sekarang ini untuk grafiknya itu masih sideways ya, sideways cenderung turun ya. Tapi justru mungkin momen untuk mengkoleksi ya kalau mau ya. Cuman memang untuk Astar tuh biasanya memang tidak bisa cepat ya pergerakannya. Tapi aman, jadi begitu kalau Astar. Pemirsa, es kopi Tani menjadi minuman andalan di Tani Kopi. Menurut Rian Saputra, es kopi Tani memiliki rasa yang berbeda karena ada campuran soda.
Es kopi tani mensajikan rasa segar yang pas untuk melepas penat setelah aktivitas perkuliahan. Dengan harga terjangkau, es kopi tani dapat menjadi minuman pilihan bagi mahasiswa. Es kopi tani merupakan salah satu minuman andalan dari Tani Kopi. Dengan paduan kopi dan soda menjadikan es kopi tani memiliki rasa segar yang berbeda. Tani Kopi dapat menjadi pilihan mahasiswa untuk melepas penat setelah aktivitas perkuliahan. Es kopi tani itu spesialnya kami menggunakan soda, terus ada campuran sirup sama kopinya juga, Pak. Terus yang tropis itu kami menggunakan campuran dari Yakult dan susu. Untuk yang es kopi tani itu cenderung karena pakai soda jadi cenderung segar, yang tropis juga cenderung segar. Terus yang es kopi tani ini kan karena pakai campuran kopi jadi ada terasa kopinya juga, terus juga ada sodanya juga. Nah, lalu untuk yang tropis karena kami pakainya yogurt, ada yogurtnya, jadi terasa lebih segar begitu, Pak. Dan juga ada lecinya gitu. Pemirsa, Universitas Brawijaya melalui PKM Center akan bergerak total untuk mendampingi PKM yang lolos pendanaan. Menurut Wadek 3 FPIK UB Dr. Abu Bakar Sambah, pada bulan April ini diperkirakan sudah ada pengumuman PKM yang lolos pendanaan. Tim UB akan masuk ke dalam fase 2 dengan pendampingan agar PKM tersebut dapat lolos PIMNAS. Fase kedua ini menurutnya cukup krusial, mengingat bahwa pada tahun sebelumnya ada PKM lolos pendanaan namun tidak lolos PIMNAS. Fase kedua pendampingan PKM akan dimulai sekitar bulan April. Fokus pada tahap ini adalah agar PKM yang lolos pendanaan mampu lolos PIMNAS. UB sudah menyiapkan langkah hingga penyiapan poster dan presentasi bagi para peserta PKM. Kemungkinan besar bulan April itu akan ada pengumuman siapa-siapa saja yang lolos didanai. Begitu kita sudah mengetahui itu, kita masuk ke step kedua kami, yaitu timeline untuk pendampingan pelaksanaan. Karena tahun ini pelaksanaan kegiatan PKM itu sekitar 4-5 bulan dengan pendanaan yang sedikit lebih besar ketimbang tahun kemarin. Jadi timeline yang kedua, begitu kami sudah memperoleh informasi tim mana saja yang lolos di pendanaan, kemudian kami akan melaksanakan serangkaian program untuk pendampingan sehingga mereka bisa selesai tepat dengan waktunya. Kemudian nanti juga setelah selesai, nanti akan ada namanya pelaporan kemajuan. Setelah pelaporan kemajuan, pasti tim itu akan dinilai siapa-siapa saja yang akan lolos di PIMNAS. Begitu kami sudah tahu siapa-siapa saja tim yang lolos di PIMNAS, kami akan melaksanakan timeline ketiga, yaitu pendampingan tim UB menuju ke PIMNAS. Pendampingan, kemudian karantina, termasuk latihan presentasi, dan juga pemantapan di desain dan pembuatan posternya. Memiliki target juara umum PIMNAS membuat UB membuat inovasi strategi pendampingan PKM bagi mereka yang lolos pendanaan. Dr. Abu Bakar Sambah menjelaskan bahwa terdapat beberapa perubahan strategi pendampingan yang sudah disiapkan. Targetnya dari sekitar 500 proposal PKM yang lolos pendanaan dan final PIMNAS bisa lebih banyak. PKM Center menyiapkan langkah yang berbeda dalam pendampingan PKM tahun ini. Hal ini dilakukan agar target juara umum PIMNAS dapat tercapai. Langkah ini akan dimulai sekitar bulan April setelah pengumuman PKM yang lolos pendanaan. Dan tahun ini dengan strateginya yang hampir sama, cuman mungkin pendampingan dengan strategi yang sedikit coba kami sempurnakan, dengan harapan dari 500 proposal itu insya Allah akan banyak tim kita yang lolos pendanaan, dan insya Allah juga akan banyak juga yang akan lolos di final PIMNAS, yang memang pekerjaan ini sangat panjang waktunya, mulai dari bulan
Februari sampai dengan November awal, sampai dengan final PIMNAS di Universitas Padjadjaran Bandung. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amira Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.